Waktu Recording in saya progress. studi di Amerika, kita kan COVID gitu ya. Dan saudara-saudara tentu tahu waktu COVID tiba-tiba banyak orang tiba-tiba punya anak saudara ya. termasuk termasuk kami pada saat itu saudara. Jadi pada waktu itu kami memutuskan, jadi kami sudah menikah dari sejak 2017 begitu ya. Jadi sudah lumayan lama. Waktu itu saya langsung berangkat studi ke Amerika bersama dengan istri saya dan kita memikirkan untuk menunda gitu ya. Jadi kita pikir kita tunda aja nanti sampai kita dapat kepastian begitu. Nah, waktu saya diterima S3, S3-nya dikasih dana selama 5 tahun, saya pikir ya udah ini kepastian yang bagus lah gitu ya. Soalnya sebelumnya waktu master saya itu juga berangkat tanpa beasiswa, nyari-nyari beasiswa kelimpungan kanan kiri, kalau punya anak lagi bisa gila saya, saudara. Jadi waktu saya dapat beasiswa dan kemudian COVID, jadi banyak kelasnya online juga, ya jadilah anak pertama saya, begitu ya. Nah Bapak Ibu, tetapi waktu di sana saya ingat sekali kami melakukan check up gitu ya. Dan karena COVID, jadi saya tidak boleh ikut masuk bersama-sama ke rumah sakit gitu ya. Jadi itu sangat dibatasi. Pokoknya benar-benar yang berkepentingan aja yang boleh masuk dan segala macamnya. Saya masih ingat sekali pada saat itu saudara. Saya ngantarkan istri saya ke dokter, terus kemudian saya pergi ke supermarket terdekat gitu ya. Itu kayak department store gitu ya, department store-nya gitu. Terus saya itu ngeliatin perlengkapan bayi Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang sudah pernah punya anak gitu pasti tahu perasaannya ya, senang ya gitu, senang-senang khawatir gitu ya, nanti gimana bayar makannya ini. Tapi juga apa itu senang-senang sebentar lagi punya anak begitu ya. Dan saya ingat sekali Bapak Ibu, waktu saya lagi liatin stroller, ngeliatin popok gitu, yang ngeliatin harganya, kaget juga lihat harganya gitu saudara ya. Macam-macam, saya ditelepon istri saya. Terus istri saya bilang bahwa anaknya sudah tidak berdetak lagi jantung. Saudara, itu bukan berita yang kita mau dengar, benar ya saudara. Dan entah kenapa terasa kejam sekali karena saya sedang berada di daerah perlengkapan bayi, saudara. Begitu. Dan istri saya sambil telepon sambil menangis, saya pulang nyetir gitu ya, sambil jemput istri saya sambil menangis. Nggak bisa terima saya saudara, apa itu, kalau Tuhan mau ambil kenapa begini caranya begitu ya, nggak usah kasih aja dari pertama begitu. Nah saudara, tentu ini bukan satu-satunya penderitaan dalam kehidupan saya, tetapi salah satu yang lumayan membuat saya cukup bertanya-tanya saudara ya, apa itu, Tuhan kalau engkau begitu baik, engkau begitu berkuasa, kenapa? Kenapa engkau mengizinkan hal seperti ini terjadi? Dan saya yakin Bapak Ibu, kisah saya ini bukan kisah yang unik. Sayangnya kisah saya bukan kisah yang unik. Banyak di antara kita yang juga mungkin memiliki pengalaman yang serupa dan bahkan mungkin lebih menyedihkan Bapak Ibu. Kehilangan anak yang bahkan sudah dewasa itu lebih, saya dengar, saya tidak pernah mengalami dan tidak mau mengalami saudara. Itu kisah seperti itu, kehilangan orang tua dalam kecelakaan atau apa, tragis. Hal-hal tragis seperti itu terjadi tidak hanya kepada mereka yang tidak percaya saudara. Tapi bahkan kepada kita yang juga rajin untuk pelayanan bahkan. Bahkan kepada kita yang rajin untuk baca firman Tuhan. Bahkan kepada hamba Tuhan sekalipun. Dan di sini saudara membuat kita bertanya-tanya. Kalau Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu katanya baik. Kalau Tuhan itu katanya berkuasa. Kenapa dia mengizinkan semua ini terjadi? Nah saudara, topik kita hari ini adalah topik yang tidak baru sebenarnya. Dalam pengertian, fakta penderitaan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, saudara. Faktanya adalah dunia ini penuh dengan penderitaan, baik dari alam maupun dari agen. Maksudnya agen di sini itu maksudnya adalah manusia gitu ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang punya kehendak. Nah itu kita bedakan dengan alam dalam pengertian, saudara, kalau gunung meletus itu kan bukan karena kita ya. Kita nggak kayak, hari ini letusin gunungnya yuk, nah gitu kan. Itu bukan akibat daripada kehendak, itu sesuatu yang terjadi secara alamiah. Kebakaran hutan ada yang terjadi karena kesalahan kita, tetapi ada juga kebakaran hutan yang terjadi hanya karena panas saja.
gitu ya. Waktu saya dulu di Los Angeles itu rutin kebakaran hutan setiap tahun gitu ya. Karena hampir tidak pernah hujan, beli payung itu percuma saudara. Beli payung, jangan beli payung yang tembus pandang kayak orang Jepang biasanya pakai payung tembus pandang gitu kan ya. Itu salah gitu ya, soalnya yang Anda mau hindari bukan hujan tapi matahari saudara. Mataharinya terik sekali begitu. Nah saudara itu masalah alam gitu ya, jadi kebakaran, gunung berapi dan kemudian juga hal-hal yang terjadi, halilintar gitu ya, kemudian puting beliung dan segala macamnya itu menimbulkan banyak kerusakan. Itu terjadi di alam ini saudara. Dan kemudian manusia, nah kalau yang ini nggak usah saya jelaskan terlalu banyak karena kita semua tahu saudara ya. Kita tahu ada yang pinjam uang tidak bayar, nah itu pasti kita tahu gitu ya. Kita tahu juga ada orang yang entah kenapa mulutnya itu nggak bisa ditahan-tahan gitu ya. Yang kenapa kalau ngomong itu menyakitkan dan juga sudah menyakitkan tidak minta maaf lagi malah dilanjutkan gitu ya. Nah saudara hal-hal seperti ini itu terjadi dan syukur kalau cuma untuk omongan meskipun kadang omongan bisa lebih kejam. Tapi ada orang diperkosa, dibunuh, kemudian diperdagangkan. Hal-hal seperti ini terjadi. Nah saudara, ini fakta saudara. Dan ini bukan baru-baru ini. Ribuan tahun yang lalu zaman Tuhan Yesus sudah terjadi nggak hal seperti ini saudara? Sudah, ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus sudah terjadi nggak hal ini? Sudah saudara, sejak manusia ada, sudah ada penderitaan seperti ini saudara. Jadi ini menimbulkan banyak orang dari dulu, bahkan kalau kita baca Alkitab kita, dari perjanjian lama pun, orang bertanya-tanya, katanya Tuhan ada. Kenapa ada penderitaan seperti ini? Yang kedua, saudara-saudara. Bahkan keberlangsungan hidup kita disertai oleh penderitaan fisik dan psikologis. Saudara kalau kita pikir gitu ya, ya udahlah katakanlah ada orang jahat, ya orang jahat. Ya alam semesta ini kemudian ada bencananya, ada yang mengatakan bahwa ya mungkin itu sebenarnya bencana soalnya kita dekat sama tempat kejadian aja. Tapi sebenarnya kalau kita tinggal di daerah yang aman, harusnya kita tidak akan kena bencana itu. Jadi beberapa bencana itu sebenarnya tidak perlu jadi bencana. Ya misalnya gunung berapi, sudah tahu gunungnya berapi, kenapa tinggal di bawahnya, begitu ya. Jadi kadang beberapa itu bisa dihindari gitu ya. Sudah tahu sering kebakaran hutan di sini, kenapa bangun rumah di tengah hutan. Nah itu beberapa kecelakaan bisa dihindari gitu ya. Nah tetapi saudara-saudara ada beberapa hal yang terjadi hanya karena kita serta-merta hidup gitu ya. Misalnya ada penderitaan fisik dan psikologis, contohnya misalnya menstruasi, ya saya tidak pernah mengalami Bapak Ibu ya. Tetapi istri saya sering melaporkan kepada saya gitu ya. Dan itu membuat banyak dari dahulu saudara orang bertanya-tanya. Katakanlah kita memang ini sebuah proses alamiah untuk kita punya anak. Kenapa harus sakit sih? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya-tanya? Saya nggak pernah sih, tapi ibu-ibu saya yakin pernah satu kali bertanya gitu ya. Kenapa harus sesakit ini sih? Kok nggak cuma geli-geli aja gitu? Kenapa begitu ya? Nah saudara, kemudian kelahiran ya zaman sekarang kita banyak diberkati oleh kemajuan medis gitu ya. Kita jadi orang Kristen tidak boleh anti sama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memajukan banyak hal termasuk salah satunya misalnya vaksin begitu ya. Dan kemudian salah duanya adalah misalnya epidural gitu ya. Saya semua hal ini tidak pernah tahu sampai anak saya lahir, saya baru dikasih tahu dokter itu saya kayak orang gonggong sekali saudara ya. Itu diomongin sama dokter semua istilah-istilah saya baru tahu epidural itu bius ya. Ternyata bisa bius, ada bius lokal apa segala macam. Saya dulu tuh enggak ngerti saudara. Dulu saya cabut gigi, enggak ada yang ngomongin sama saya bahwa itu sebenarnya saya bisa dibius gitu ya. Langsung ditarik aja gitu pakai tang begitu saudara. Jadi ya dulu dokter giginya gratis saudara ya. Di seminari saya itu ada dokter gigi gratis. Kalau mahasiswa seminari boleh. Nah kalau gratis kan enggak boleh komplain ya saudara ya. Jadi waktu dicabut gigi nggak ada ditawarin mau pakai obat bius nggak tambah sekian nggak ada saudara, tarik aja gitu ya. Saya gigit tangan dokternya saudara, dokternya menyesal cabut gigi saya. Nah macam-macam saudara. Hal lainnya juga adalah karnivora saudara. Banyak hewan itu bisa hidup dari makan tanaman loh saudara. Ya, tapi ada hewan-hewan yang hidup dari bunuh binatang lain. Nah termasuk kita saudara ya.
Sebenarnya kalau misalnya rumput itu rasanya kayak ayam goreng kan kita nggak usah makan ayam goreng saudara ya. Benar ya saudara ya. Tapi manusia sejak dahulu, binatang-binatang lain sejak zaman dahulu itu berburu, menangkap, membunuh binatang-binatang lain supaya bisa dimakan. Dan seringkali di dalam kejadian-kejadian seperti ini yang dibunuh adalah anak-anak. Ya kalau saudara suka lihat nonton Natural Geography gitu ya, atau film-film tentang alam begitu, saudara lihat yang paling sering disasar itu adalah apa? Telur, anak-anak gitu ya, itu paling sering disasar sama predator, soalnya belum bisa melawan. Sudah lemah, malah jadi target utama. Nah saudara pernah nggak bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa membuat dunia ini seperti ini? Kenapa nggak semuanya makan rumput aja sih gitu ya? Kenapa nggak semuanya makan kaktus gitu ya? Kalau makan nyamuk bolehlah, makan nyamuk itu diperbolehkan saudara. Apa itu sah, soalnya itu kita tidak tahu apa keuntungannya nyamuk itu sebenarnya saudara. Tapi macam-macam ya, penderitaan fisik dan juga psikologis saudara. Beberapa di antara kita mungkin punya problem, kekhawatiran gitu ya. Saudara, saya itu berapa kali sudah ya harap-harap cemas ya waktu kelahiran anak saya, harap-harap cemas waktu tunggu beasiswa, harap-harap cemas waktu saya waktu itu tunggu dapat pekerjaan atau tidak, harap-harap cemas. Saya itu sampai satu kali ngomong sama istri saya capek loh, saya capek cemas, saya capek khawatir gitu ya, khawatir gitu ya. Rasanya hidup ini kenapa kok penuh dengan kekhawatiran saudara. Penuh dengan kekhawatiran, aduh ini gimana ya, saya daftar kerja waktu itu saya masih di Amerika gitu ya, ditolak, saya mikir kayak saya sudah bosan loh ditolak gitu ya, sesekali diterima dong gitu ya. Apa itu ya, akhirnya dapat pekerjaan, tapi waktu ditolakin terus itu rasanya nggak enak saudara. Dan waktu nungguin gitu ya, sudah kirim seminggu lewat, 2 minggu lewat, lihat bank gitu kan, uangnya kok berkurang tapi kok nggak bertambah gitu kan ya. Nggak enak kan rasanya lihat apa itu statement banknya seperti itu. Apa itu tunggu, terus saya email mereka, gimana saya sudah daftar kerja, sudah dari 2 minggu lalu, ada kabar atau tidak? Nah mereka juga tidak balas gitu ya. Rasanya khawatir, cemas dan segala macamnya, kemudian kehilangan. Nah saudara, ini menimbulkan semua ini, problem yang disebut sebagai problem penderitaan. Orang percaya Tuhan dan orang ateis harus berhadapan dengan isu ini. Orang ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan, saudara. Nah tetapi saudara, banyakkan sebenarnya ini dibahas oleh orang yang bukan percaya Tuhan. Orang ateis. Nah saudara, kalau Anda mungkin punya kenalan yang ateis atau tidak percaya Tuhan, atau setidaknya tidak mau ke gereja lagi atau macam-macamnya, biasanya kan kurang lebih ceritanya seperti ini, bahwa kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Kalau Tuhan ada, kenapa aku menderita seperti ini? Dan akibatnya kemungkinan kesimpulannya adalah Tuhan tidak ada. Begitu. Kalau Tuhan tidak ada, Tuhan tidak peduli. Dan maka kenapa aku harus peduli sama Tuhan? Nah saudara, ini problem sudah semenjak dahulu kala. Gitu ya. Sudah dari zamannya Sang Buddha, Siddhartha Gautama, zamannya Epikurus, yang orangnya juga kurus, enggak ada kaitannya saudara ya. Apa itu? Dan kemudian David Hume, gitu ya, orang filsuf dari Skotlandia, begitu. Dan problemnya itu sudah dari zaman dahulu kala dibahas saudara-saudara. Orang-orang yang berpikir itu mempertanyakan hal seperti ini saudara. Kalau Allah itu maha baik dan maha kuasa, kenapa ada penderitaan? Maka pertanyaannya adalah seperti ini, dilemanya itu begini, apakah Allah sanggup tapi tidak mau melenyapkan penderitaan? Jadi maksudnya Allah maha kuasa, berarti Allah punya dong kekuasaan untuk menghentikan penderitaan. Tapi Allah tidak mau menghentikan penderitaan. Nah tapi kalau Allah seperti itu, Allah itu sanggup tapi tidak mau menghentikan penderitaan, maka ia jahat. Saudara bayangin di depan Anda ada orang lagi kelaparan, butuh makan. Anda lagi pegang dua nasi bungkus, satunya bisa Anda makan sendiri, satunya Anda nggak tahu Anda mau ngapain. Anda bisa kasih orangnya. Anda punya kuasa untuk menolong orang itu. Tapi Anda memutuskan untuk enggak wis. Terus orang itu mati kelaparan di depan Anda.
Apakah Anda baik? Jangan sampai Anda bilang, ya baik kok. Jangan sampai saudara ya. Nah masalahnya adalah para filsuf-filsuf ini berpikir, Tuhan kan punya maha kuasa ya. Benar ya saudara ya? Tuhan itu maha kuasa, sanggup untuk menolong kita, sanggup melakukan mujizat. Tapi ada orang mati kelaparan saudara-saudara. Ada orang diperkosa berteriak minta tolong, tidak ada yang menolong. Ada orang ditangkap kemudian diculik dan kemudian dibunuh dan dikubur di dalam hutan, tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya sampai hari ini. Bukankah itu artinya Tuhan itu jahat? Nah jangan-jangan Tuhan itu baik, tapi mungkin Tuhan tidak sanggup menolong kita. Nah, tapi kalau Tuhan tidak sanggup menolong kita, berarti Allah itu tidak maha kuasa. Apakah ia sanggup untuk menolong kita dan dia mau untuk menolong kita? Kalau jawabannya iya, pertanyaannya adalah kenapa ada kejahatan? Kenapa ada penderitaan? Pertanyaan bagus ya Bapak Ibu ya. Filsuf-filsuf dari zaman dahulu itu meskipun kita tidak harus setuju dengan semua pemikiran mereka, tapi saya suka satu hal dari para filsuf itu adalah mereka itu jujur. Ya, enggak semuanya dibungkus dengan kata-kata rohani cuma sekedar supaya kedengarannya masih Kristen aja gitu ya. Tapi mereka bertanya-tanya dengan jujur. Ini pertanyaan problem yang harus kita pikirkan saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Begitu. Siddhartha Gautama bertanya, kalau misalnya Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha kuasa, maka dia bilang, segala sesuatu di dunia ini pasti tidak ada yang lepas dari kontrol Tuhan, dan berarti Tuhan bertanggung jawab atas segala penderitaan kita sekarang. Kata Siddhartha Gautama. Epicurus mempertanyakan hal yang tadi saya sampaikan dan diangkat lagi oleh David Hume, maha kuasa, maha baik, jadi tidak masuk akal kalau ada penderitaan. Begitu. Nah saudara-saudara, sebenarnya ada dua macam problem penderitaan. Nah hari ini saya harap kita bisa sama-sama belajar perspektif Kristen mengenai penderitaan. Yang pertama adalah problem logika. Problem logika itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa tidaklah logis untuk percaya bahwa Allah itu maha baik dan maha kuasa, sekaligus percaya bahwa ada penderitaan. Ini problem logika. Ya, jadi problem logika itu maksudnya adalah bahwa ada pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten secara logika kalau kita percaya bersamaan. Misalnya saya bilang bahwa saya punya segitiga yang sisinya 4. Ada nggak saudara segitiga yang sisinya 4? Nggak ada ya, nggak masuk akal, tidak konsisten secara logika, begitu ya. Kalau saya misalnya bilang saya punya persegi yang bentuknya lingkaran, nah itu kita ngomongin apa ini gitu ya, tidak masuk akal. Nah itu maksudnya problem logika, bahwa tidak masuk akal percaya ada Tuhan maha kuasa, maha baik, sanggup untuk menolong kita, mau menolong kita, tapi juga tetap ada penderitaan di dunia ini, itu nggak masuk akal. Nah itu problem logika. Yang kedua adalah problem evidensial atau problem kemungkinan. Itu lebih berupa lebih lemah bentuknya. Bentuknya adalah lebih masuk akal untuk percaya bahwa Allah yang maha baik dan maha kuasa tidak ada oleh sebab adanya penderitaan. Bedanya apa? Bedanya begini saudara. Yang kedua ini tidak mengatakan bahwa Allah tidak mungkin mengizinkan penderitaan. Bukan. Yang pertama mengatakan bahwa Allah tidak mungkin mengizinkan penderitaan. Yang kedua mengatakan bahwa Allah mungkin mengizinkan penderitaan, tapi lebih masuk akal kalau Allah itu tidak ada. Sampai sini jelas ya. Saya kasih contoh ya, banyak ilustrasi saudara untuk paham itu ya. Mumpung masih pagi ya. Yang kedua itu saudara, maksudnya itu kira-kira kayak begini. Saudara bayangkan Anda jadi detektif gitu ya. Kalau Anda suka nonton film-film true crime gitu ya. Anda jadi detektif, kemudian Anda menemukan bahwa ada seorang yang meninggal di depan Anda. Kemudian ada luka tembak. Kemudian Anda bertanya-tanya, Anda kumpulkan bukti-bukti, Anda memutuskan bahwa kayaknya orang ini dibunuh deh, soalnya ada luka tembaknya di punggungnya begitu.
Gitu ya. Jadi kalau luka tembak di punggung itu kan kalau orang bunuh diri kan ngapain kok kayak begini kan susah kan saudara ya. Luka tembak itu kan biasanya orang ya begini atau apalah dari depan gitu loh lebih gampang, lebih masuk akal sudah mau bunuh diri kenapa akrobatik gitu kan. Jadi kita lihat ada luka tembak di punggung. Jadi tampaknya orang ini mati karena dibunuh orang gitu ya. Sorry ya, memang ilustrasinya agak serem, tapi kira-kira ini untuk memberikan contoh saudara. Nah saudara bayangkan bahwa ada detektif lain, rekan Anda yang bilang, enggak, orang ini bunuh diri. Anda kan pasti bertanya-tanya, loh lebih masuk akal yang mana? Percaya bahwa orang yang punya luka tembak di punggung, ini mati bunuh diri atau dibunuh orang? Lebih masuk akal yang mana saudara? Dibunuh. Nah bisa dipahami ya. Nah bisa jadi enggak dia bunuh diri? Bisa jadi sih ya, kalau misalnya Anda suka menonton detektif Conan gitu ya, atau nonton film detektif, kadang-kadang ada orang bikin cara-cara macam-macam untuk bunuh diri dengan cara yang, atau cara membunuhnya itu pokoknya untuk menyembunyikan bukti-bukti segala macam, macam-macam lah caranya, keren-keren gitu saudara ya. Tetapi kalau Anda lihat buktinya yang ada saja, lebih mungkin bahwa dia bunuh diri. Sampai sini jelas ya? Bukan berarti dia pasti bunuh diri. Kalau yang pertama, problem logika mengatakan bahwa pasti Tuhan itu tidak ada. Kalau yang kedua mengatakan, melihat ada begitu banyak penderitaan di dunia ini, lebih mungkin Tuhan itu tidak ada. Sampai sini jelas ya? Ya, yang kedua problem kemungkinan, yang pertama problem logika. Nah hari ini kita akan bahas dua-duanya dengan tuntas saudara-saudara. Gitu ya, kalaupun Anda menderita, enggak apa-apa, saudara. Kayak guyonan aja, saudara ya. Nah, saudara, pertama-tama cara kita membahasnya adalah begini. Yang pertama orang mengatakan bahwa ini adalah masalah logika. Bagaimana cara kita menjawabnya? Ini paling gampang. Saudara, Allah yang maha baik dan maha kuasa dapat mengizinkan penderitaan. Tidak ada ketidakkonsistenan. Saya kasih contohnya itu macam-macam, saudara ya. Contohnya misalnya, orang tua yang baik secara moral pun bisa mengizinkan penderitaan terjadi kepada anaknya. Yang sudah jadi orang tua pasti pernah mengalami. Bahkan pernah mukul anaknya mungkin juga pernah gitu saudara ya. Marahin ngomelin anaknya pernah seperti saya tadi pagi gitu saudara ya. Itu meskipun kita sanggup menghentikannya. Misalnya gitu ya. Anak saya seperti anak-anak pada umumnya habis main kan dia tidak tahu itu ada tempat asalnya gitu ya. Sebenarnya dia mungkin tahu gitu ya. Terus kita sudah kasih tahu, nah kalau sudah selesai main dikembalikan ke tempat asalnya nanti hilang ya. Ini sudah makanan sehari-hari bagi Bapak Ibu pasti ya, ini sudah sering dengar hal seperti ini. Kalau kamu bawa mainannya dari sini ke sana, jangan lupa dikembalikan nanti hilang. Masa papa sama mama yang harus selalu kembalikan ke tempat asalnya? Ngerti? Ya. Gitu ya. Terus besok paginya mainannya hilang nangis. Nah gitu ya. Nah hal-hal kayak begini saudara, bisa nggak saya misalnya setiap kali anak saya selesai main, saya kembalikan ke tempat asalnya? Bisa. Tapi kira-kira mendidik nggak itu buat anak saya? Tidak. Jadi sesekali saya perlu biarkan dia kalang kabut. Duh, mainanku kok nggak ada? Gitu ya. Dan saya tanya sama dia, lo kemarin taruh mana? Dia bingung ya, anak umur 4 tahun ini enggak tahu, pokoknya enggak ada, ngomel-ngomel marah-marah. Terus saya baru itu waktunya untuk teaching moment gitu kan saudara. Nah itu makanya kalau selesai main ditaruh di tempat asalnya. Bukan pagi-pagi teriak-teriak nangis-nangis kayak orang kehilangan apa begitu ya. Nah saudara di sini kita lihat contoh, sanggup enggak saya menolong anak saya? Sanggup. Mau enggak saya supaya anak saya enggak menderita? Ya sebenarnya mau loh saudara ya. Tapi daripada anak saya punya kebiasaan yang buruk, lebih baik saya izinkan dia menderita sedikit. Jelas ya? Begitu ya. Seperti misalnya anak saya ngotot gitu ya, saya lagi makan di Bukris gitu ya, mau makan itu yang merah-merah begitu kan. Bukan ide bagus saudara ya. Itu sambel gitu ya, saya bilang ini pedes, pokoknya mau. Nah mungkin ada baiknya dicobain dikit itu saudara ya. Supaya dia menderita sedikit tapi dia belajar dari kesalahannya, jangan minta apa yang kamu tidak tahu begitu. Nah saudara hal-hal seperti ini itu sangat konsisten.
Jadi kita tidak boleh bilang bahwa kalau Allah itu maha kuasa, sanggup menolong kita, dan Allah itu maha baik, maka dia mau melepaskan kita dari penderitaan, maka Allah akan selalu menolong kita. Itu tidak selalu, saudara. Ada kalanya Tuhan mengizinkan penderitaan, karena dia punya maksud lain. Dan ini masuk akal, saudara-saudara. Ini tidak bertentangan secara logika. Contoh saya yang kedua, misalnya main catur, saudara-saudara ya. Anda jadi guru catur misalnya, atau Anda jadi dosen, atau Anda jadi apa deh gitu ya. Anda kasih anak didik Anda PR. Kemudian dia mikir sampai berjam-jam gitu ya. Itu seperti pengalaman saya dulu jadi mahasiswa ya, dikasih soal logika gitu ya. Saya duduk di depan meja, bukan di depan meja ya, saya duduk ngeliatin kertasnya itu, istri saya bisa memberikan kesaksian. Saya duduk di sana katanya 5 jam, saya diam. Saya itu nggak ngerti, gimana dia apa lagi nih ya soalnya. Suruh buktikan ini ekuivalen dengan ini, begitu ya. Terus pakai rule-nya seperti ini. Saya mikirnya luamanya nggak karu-karuan saudara. Saya pikir-pikir dosen saya ini kejam. Sebenarnya kejam nggak dosen saya saudara? Tidak, karena saya yang daftar untuk kuliah, benar ya saudara ya. Saya daftar untuk kuliah, saya mau belajar, maka dikasih tugas. Apakah dia kejam dengan tidak selalu memberikan jawabannya kepada saya langsung? Tidak, bukan kejam itu namanya ya untuk kita belajar. Demikian pula kalau Anda jadi guru catur, ada anak kecil gitu ya, kita ajarin main catur, mikir berjam-jam padahal kita sudah tahu jawabannya, kamu jalan ke sini loh nyung, gitu ya. Tapi kita biarin dia mikir sampai lama, kita bukannya mau jadi orang kejam. Tapi kita sedang mau menunjukkan bahwa ini loh, kamu coba pikirkan segala kemungkinannya, begitu kamu paham, wah kamu nanti bisa main catur lebih jago gitu ya. Suatu hari bahkan mungkin bisa kalahkan papa begitu dan segala macamnya. Nah saudara, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah logis untuk percaya bahwa Allah itu maha baik, maha kuasa, tetapi tetap mengizinkan penderitaan. Sebab Allah mungkin punya maksud di belakang itu semuanya yang ingin dia sampaikan kepada kita. Jadi sampai sini cukup jelas ya. Nah problemnya adalah ini saudara ya. Oke, katakanlah Allah punya alasan. Alasannya Allah apa? Nah ini pertanyaan yang lebih susah Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang pertama adalah masuk akal enggak sih kalau Allah mengizinkan penderitaan? Jawabannya masuk akal, itu ya. Pertanyaan yang kedua lebih susah. Kenapa Allah mengizinkan penderitaan? Kenapa Allah mengizinkan saudara saya mati kecelakaan? Kenapa Allah mengizinkan orang ini mati dengan penuh penderitaan begitu? Kenapa? Nah ini lebih sulit saudara-saudara. Nah sayangnya Bapak Ibu ya, Alkitab menjabarkan bahwa Allah tidak selalu memberikan penjelasan akan penderitaan yang spesifik maupun kosmik. Saudara, ini satu sisi adalah sebuah teguran bagi kita ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut sedikit. Yesus itu sendiri tidak pernah memberikan penjelasan kenapa ada penderitaan, saudara. Yesus hampir tidak pernah memberikan alasan mengapa penderitaan terjadi. Tuhan Yesus itu kan sering ditanyai, saudara ya. Salah satunya dia ditanyain, itu loh ada orang-orang yang mati gitu ya. Mati gara-gara ketiban sama menara. Ada orang itu di Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Tuhan Yesus kemudian bilang bahwa bukan karena mereka lebih besar dosanya mereka mati. Oke, jawabannya bagus ya, pasti ya. Tapi Anda pernah nggak bertanya-tanya, loh terus kenapa mereka matinya kok mengenaskan begitu? Tuhan Yesus tidak jawab. Terus ada orang yang sakit kusta, gitu ya. Ada orang yang cacat, gitu ya. Kemudian para muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, atas dosa siapa ya guru? Atas dosa orang inikah atau dosa orang tuanya orang ini lahir cacat? Apakah Tuhan Yesus kemudian memberikan penjelasan begini loh, jadi kalau kamu nggak mau anakmu lahir cacat, kamu harus melakukan begini. Gitu nggak jawabannya Tuhan Yesus? Enggak. Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus bilang bukan karena dosa orang ini, bukan karena dosa orang tuanya, tapi supaya karya Allah dinyatakan.
Kemudian Tuhan Yesus bilang, bangkitlah, berdirilah. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah menjelaskan, loh, kalau Anda jadi muridnya dan Anda kritis, Anda harusnya bertanya-tanya, jadi salah siapa? Betul ya saudara ya, kan kita penasaran kayak gitu kan kita semua pengen tahu. Gitu ya, kalau kita misalnya tiba-tiba didatangin sama orang pajak gitu ya, semoga tidak pernah kejadian gitu ya, terus dibilang, Anda kurang bayar. Anda kan pasti pengen tahu kan, loh kurang bayar kok bisa lah, aku sudah laporkan semuanya benar kok. Benar ya saudara ya? Benar. Saya sudah laporkan semuanya benar kok bisa ada kurang. Anda pasti pengen tahu di mana kesalahannya supaya saya nggak ulangi. Betul ya? Itu wajar. Makanya ketika ditanya, kenapa orang ini lahir cacat? Anda sebenarnya pengen tahu, seperti kalau ada seperti saya. Gimana caranya supaya jangan sampai ada anak lahir cacat lagi? Ada dosa apa sih yang sampai bikin anak itu lahir cacat? Tuhan Yesus tidak kasih jawaban. Dan ini sudah sering terjadi saudara. Kalau Anda baca perjanjian lama dari kitab Pengkhotbah dan bahkan kisah Ayub gitu ya. Tuhan itu sangat jarang ngasih alasan saudara. Hampir tidak pernah ngasih alasan. Ayub lagi ujuk-ujuk, diam-diam, tiba-tiba bencana terjadi, bla 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 bla, anaknya mati semua, kemudian istrinya meludahi dia dan meninggalkan dia. Dan terus Ayub kan jadi bingung, salah apa saya? Gitu kan saudara ya. Loh itu pertanyaan bagus gitu kan. Terus teman-temannya Ayub datang, kasihan sama Ayub. Tapi mereka juga mikir, masa sih Ayub nggak punya dosa? Pasti Ayub punya dosa. Karena Ayub punya dosa tertentu yang dia sembunyikan, makanya dia dihukum sama Tuhan. Anda baca kitab Ayub itu penuh isinya cuma teman-teman tanda kutip ya. Teman-temannya Ayub pertama datang menghibur, terus lama-lama jadi kepikiran. Pasti gara-gara Ayub punya dosa. Lah bencana ya saudara ya. Awalnya datang, mau ngoncoi gitu ya, mau menemani, tiba-tiba berbalik. Jadi kamu pasti punya dosa. Loh itu enggak enak loh saudara ya. Nah saudara, tapi banyak orang Kristen kayak gini, bener enggak? Ya, banyak orang Kristen kayak gini loh. Sudah bencana alam, bilangnya apa? Pasti karena mereka punya prostitusi gitu ya. Kemudian ada orang ditipu, pasti karena kamu kurang rajin berdoa. Padahal Alkitab tidak memberikan gambaran seperti itu loh saudara. Alkitab jarang loh memberikan jawaban kenapa kok kita menderita saudara. Jarang sekali loh saudara ya. Tapi banyak orang nge-HI gitu istilahnya gitu ya. Nge-HI dan ingin memberitakan alasannya pasti kayak gini. Kita sedikit banyak jadi mirip sama teman-temannya Ayub. Dan kalau Anda baca kitab Ayub sampai terakhir, Anda akan menemukan Allah kemudian akhirnya berbicara. Gitu ya. Waktu Allah berbicara, Allah kasih tahu nggak salahnya Ayub di mana? Tidak. Nggak dikasih tahu loh saudara. Sampai terakhir, Allah justru malah bilangnya begini, apakah kamu ada ketika aku meletakkan dasar bumi? Loh, apa kaitannya? Loh benar ya saudara ya? Apakah kamu ada ketika aku membuat alam semesta dan segala macamnya? Saudara, kemudian Allah mengatakan bahwa teman-temannya Ayub itu salah. Tapi Allah tidak pernah memberitahu Ayub, salahnya Ayub apa? Yang Allah tekankan hanya cuma satu saudara. Hanya satu dan saya ini bisa kita terima gitu ya. Bahwa Allah punya hikmat yang tidak bisa kita selami saudara-saudara. Allah itu mau mengatakan kepada Ayub, Ayub, aku punya alasan. Tetapi kamu tidak akan paham kalau aku jelaskan. Kenapa? Allah itu ingin mau bilang sama Ayub begini, apakah kamu ada ketika aku meletakkan dasar bumi? Apakah kamu paham kenapa binatang ini bentuknya seperti ini? Apakah kamu paham kenapa ada hujan seperti dan segala macamnya? Yang Allah mau sampaikan kepada Ayub itu adalah seperti ini. Ayub, kamu itu hanya manusia. Pengetahuan kamu itu terbatas, pengertian kamu terbatas. Aku adalah Allah yang menciptakan segenap alam semesta. Yang sampai hari ini masih kita belum paham sepenuhnya. Bagaimana aku bisa menjelaskan semuanya ini kepada kamu dan kamu paham? Kira-kira seperti itu jawabannya. Dan justru Allah ingin mengatakan kepada Ayub, anehnya saudara ya, bahwa kamu benar Ayub. Ini bukan salah kamu.
Dari awal sampai akhir, Ayub itu tidak ada salahnya, saudara. Bahkan Allah masih memuji Ayub. Dan kemudian mengatakan kepada Ayub bahwa kamu harus berdoa, mengatakan kepada teman-teman Ayub, kalian harus minta ampun sama Ayub. Dan Ayub harus berdoa untuk kamu, untuk kalian. Tetapi Allah tidak pernah memberitahu salahnya Ayub itu di mana. Nah saudara, ini membuat kita untuk memikirkan saudara-saudara. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah begini. Satu, kalau kita sebagai orang Kristen mengalami penderitaan saudara, jangan berharap bahwa kita akan selalu tahu apa alasannya. Dan kalau ada orang lain yang menderita di sekitar kita, jangan kita istilah Jermannya itu adalah sok tahu. Ya, saudara. Bahwa kamu pasti begini karena Tuhan punya rencana gitu ya, karena Tuhan karena kamu punya dosa ini, punya dosa itu dan segala macamnya. Kalau enggak tahu enggak apa-apa, diem aja. Dan itu kadang lebih baik, saudara. Saudara, dan yang ketiga adalah kepada orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Apakah orang ateis boleh bilang bahwa pasti Allah tidak punya alasan untuk penderitaan di dunia ini? Jawabannya tidak boleh juga. Begitu ya. Dan dengan ini saudara-saudara, kita telah mematahkan dua problem ini. Yang pertama problemnya mengatakan bahwa adalah tidak konsisten, Allah itu maha baik, maha kuasa dan ada penderitaan. Dan kita sudah bahas, konsisten kok. Bisa jadi Allah yang maha baik dan maha kuasa mengizinkan penderitaan. Orang tua melakukan itu hari-hari. Saya dulu naik sepeda waktu papa saya ngelepas rodanya yang di belakang yang untuk menolong itu, saya pikir papa saya kok kejam. Tapi itu bukan kejam, itu untuk supaya saya belajar naik sepeda, saudara-saudara. Jadi wajar dan masuk akal bahwa Allah mengizinkan penderitaan untuk mengajarkan sesuatu itu wajar, masuk akal. Yang kedua, ketika kita bertanya-tanya, lebih mungkin Allah tidak ada atau lebih mungkin Allah itu ada karena ada penderitaan. Jawabannya adalah lebih mungkin Allah itu ada. Meskipun kita tidak tahu alasannya apa. Dan ini juga menolong kita untuk kita tidak cepat-cepat ngomong ketika ada orang mengalami penderitaan atau cepat-cepat kita itu kebingungan. Saudara, ini sesuatu yang sebenarnya agak kejam kalau saya pikirkan gitu ya. Banyak orang terperangkap sama pikiran ini, bahwa aku akan diberkati kalau aku baik, dan aku akan kena kutuk kalau misalnya aku jahat. Alkitab ada bilang hal-hal seperti itu. Tetapi kita juga harus tahu, Alkitab menjabarkan banyak kasus di mana orang baik mati cepat. Orang jahat hidup umur panjang. Benar ya Bapak Ibu ya? Banyak loh saudara ya, kejadian kehidupan nyata juga gitu ya. Orang jahat, keji, hidup makmur, kaya raya, anak-anaknya, cucu-cucunya sehat semua, dia meninggal dengan tenang. Ada orang baik mati disalib terbalik. Petrus. Begitu ya saudara ya. Paulus dilempari batu berapa kali, kurang baik apa Paulus saudara? Nah karena itu saya ingin kita melepaskan satu cara pikir ini saudara. Cara pikir bahwa aku diberkati berarti aku baik, aku tidak dapat berkat berarti aku buruk. Buang jauh-jauh saudara-saudara. Karena bisa jadi kita diberkati meskipun kita itu tidak baik. Karena Tuhan mengatakan bahwa dia menurunkan hujan untuk orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Saudara-saudara. Jadi berkat itu bukan jaminan bahwa Anda itu diperkenan oleh Tuhan. Dan kutuk gitu ya atau lebih tepatnya itu malapetaka bukan berarti Allah tidak berkenan kepada Anda. Kita harus lepaskan kerangka itu. Soalnya kerangka ini kejam saudara. Kerangka ini kejam sekali. Ini membuat orang yang kaya raya dan hidupnya sehat, jadi merasa sombong. Merasa bahwa aku kayak gini diberkati karena aku baik. Dan ini membuat orang yang sudah menderita tambah merasa terpuruk saudara-saudara. Sedih enggak saudara jadi Ayub saudara? Anda jadi Ayub, anak-anak Anda mati, kekayaan Anda hancur semuanya, teman-teman Anda datang terus bilang, pasti gara-gara dosa kamu. Dan kadang-kadang kita kepikiran kayak gitu. Kadang-kadang saya juga kepikiran saudara. Ini wajar sekali bagi manusia ya. Saya kepikiran gitu ya.
salah apa saya? Apa saya mungkin gara-gara lupa begini ya? Apa gara-gara saya lupa kasih persembahan ini ya? Tapi itu pikiran yang harus kita buang jauh-jauh, saudara. Iman kita jangan diletakkan kepada hal-hal seperti itu. Jangan diletakkan kepada kebaikan atau keburukan kita. Keselamatan kita oleh karena anugerah. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan tidak berkenan, ya kita akan menderita. Itu terserah Tuhan. Ini yang harus kita terima, saudara-saudara. Dan karena itu ini menolong kita untuk jadi tidak sombong. Kalau kita lagi diberkati, kita tidak merasa bahwa oh pasti karena aku baik dan benar. Tidak selalu. Kalau Anda juga lagi sengsara, Anda jangan merasa bahwa pasti karena hidupku ada yang salah, aku yang berdosa. Tidak selalu. Tidak selalu. Gitu ya. Jadi ini menolong kita juga kalau kita datang ke Maesong gitu ya. Kita orang-orang lagi kedukaan, kita harus jaga hati-hati. Jangan sampai kita memberikan penjelasan yang tidak perlu, saudara-saudara. Jangan sampai kita kayak sok tahu, memberitahu ini pasti gara-gara kamu gini. Kita tidak tahu. Alkitab aja nggak jelasin. Gitu ya. Mungkin saja Allah yang hikmahnya tidak terselami oleh makhluk terbatas seperti kita memiliki alasan yang belum diutarakan kepada kita atau tidak dapat kita pahami. Jadi wajar kalau misalnya kita itu tidak tahu alasan Tuhan. Saudara, banyak hal-hal yang tampaknya penderitaan mungkin punya maksud di belakangnya. Saya kasih contoh-contoh gitu ya. Seseorang menusukkan pisau ke seseorang yang sedang terbaring di lantai, gitu ya. Jadi ada orang terbaring di lantai, terus tiba-tiba ada orang bawa pisau, langsung turun, cep, ditusukin di lehernya, begitu. Anda mungkin lihat itu, wih, apa-apaan ini, gitu ya. Tapi ternyata yang membawa pisau adalah dokter bedah. Dan kemudian orang yang lagi terbaring di lantai adalah orang yang tersedak. Gitu ya. Orang tersedak itu bisa mati, saudara, jadi bahaya itu ya. Dan kalau Anda lagi sudah tersedak begitu, kadang kalau sudah melakukan ini itu nggak bisa, kadang-kadang Anda harus ekstrim. Dan kalau Anda seorang dokter bedah, Anda tahu yang mana yang harus dipotong dengan apa itu tanpa jadi resiko nyawa, Anda mungkin akan melakukan sebuah tindakan yang bagi orang-orang akan kayak, wih kok kayak gitu? Tapi sebenarnya dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Demikian pula saudara-saudara. Kadang-kadang kita mungkin berpikir, kenapa ya Allah mengizinkan hal ini terjadi ya? Kenapa ya Allah mengizinkan penderitaan semacam ini terjadi ya? Kita nggak tahu jawabannya. Tetapi Tuhan tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dan Tuhan tidak nunggu kemudian jelaskan Tuhan tidak menunggu dan kemudian menjelaskan kepada kita, gini loh nak, ini soalnya begini, tidak. Karena mungkin Tuhan juga tahu, kalaupun aku jelaskan kepada manusia, manusia mungkin juga tidak akan paham. Maka karena itu penting untuk percaya. Saudara, ini yang kita lakukan setiap kali kita masuk ke ruang operasi. Atau masuk ruang operasi itu kita seringkali dibius total. Benar ya saudara ya? Dan waktu dibius total, itu dokter-dokternya di dalam ketawa-ketawa ngomongin sampai piala dunia sambil apa itu belah perut kita juga kita nggak tahu gitu kan. Tapi kita percaya. Gitu ya. Dan kira-kira seperti itulah. Dan kita nggak tanya, dok nanti dipotongnya di daerah mana? Kadang-kadang lebih baik nggak usah tahu. Lebih serem gitu ya. Nah saudara, itulah kira-kira posisi kita sebagai orang percaya. Tuhan tahu apa yang sedang dia kerjakan. Banyak hal penderitaan terjadi, kita nggak ngerti gimana caranya, tapi kita bisa tetap percaya. Karena Tuhan tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dan kalaupun Tuhan jelaskan, mungkin kita juga tidak paham. Macam-macam contohnya saudara. Beberapa refleksi lainnya saudara-saudara adalah misalnya kita juga harus bertanya seperti ini. Benarkah penderitaan kita ini terlalu berat? Saudara, penderitaan itu sangat relatif sifatnya. Maksudnya apa? Kita bisa membayangkan penderitaan yang lebih berat dari sekarang. Saudara, saya sama istri itu juga kadang-kadang mengeluh gitu ya akan kehidupan kami gitu ya. Kenapa ya kok gini ya, kenapa ya kok begitu ya. Kemarin malam kita nganggur-nganggur nonton film tentang apa itu masakan-masakan di slum. Slum itu apa ya bahasa Indonesianya? Di tempat kumuh gitu ya, kayak tempat kumuh begitu. Jadi ada kayak dokumenter tentang apa itu masakan-masakan di tempat kumuh, ada di Filipina, ada juga di Jogja. Ya itu ya, ada juga di Jakarta begitu. Terus kita ngelihat gitu ya mereka makan otak, makan ini macam-macam. Pokoknya makanan-makanan yang kita nggak akan kebayang. Pak pesen ini satu ya, gitu ya nggak kebayang kita gitu ya. Kita ngelihat mereka makan ya soalnya itu paling murah gitu ya.
Sampai beli telurnya itu sengaja beli yang pecah. Soalnya lebih murah gitu. Saudara nonton film kayak gitu, bikin kita jadi agak malu kalau kita mengeluh ya. Bener ya Bapak Ibu ya. Saya sih merasa malu gitu ya. Saya mengeluh sama istri saya gitu ya. Aduh kenapa kok gini ya, kenapa kok nggak begitu ya. Terus saya lihat acara itu, terus saya ngelihat di kulkas saya itu isinya makanan fresh gitu ya. Beli di pasar, Citraland gitu ya. Kemudian beli di beli dagingnya di Hoki gitu. Terus saya pikir-pikir, saya ini tidak punya hak untuk mengeluh saudara-saudara. Tidak punya hak sama sekali untuk mengeluh. Dan ini menolong kita saudara. Karena kadang-kadang orang itu punya mengeluh penderita, padahal sebenarnya penderitaannya tidak seberapa. Tapi mengeluhnya dahsyat. Nah gitu ya. Kadang-kadang orang bisa seperti itu saudara-saudara. Saya punya banyak keluhan saudara. Saya sering sampaikan gitu ya sama istri saya, kenapa ya kok nggak gini, kenapa nggak gitu ya. Tapi kalau saya pikir-pikir, kemarin malam saya ngobrol sama istri saya, sebenarnya saya ini termasuk orang yang beruntung tidak sih? Banyak beruntungnya saudara, saya bisa beli kendaraan gitu ya, saya punya tempat tinggal gitu ya, saya punya pekerjaan, nah kemudian saya bisa sekolah studi di Amerika dengan beasiswa. Saya pikir-pikir, saya ini juga sehat gitu ya, saya nggak pernah rawat inap di rumah sakit Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, saya ini kok kayak gini masih mengeluh terus, memang saya ini tidak tahu terima kasih kalau dipikir-pikir. Nah saudara, bukan kita mau mengatakan bahwa halah penderitaanmu lah cuma segitu, bukan. Gitu ya. Tapi kita juga harus berpikir, jangan kita tarik terlalu jauh dari penderitaan kita. Yang seperti ini kemudian pasti Tuhan tidak ada. Kenapa? Soalnya mama nggak belikan iPad. Nah kadang-kadang itu kan kita dengar anak remaja ngomong gitu, kita pikir konyol gitu ya. Tapi sedikit banyak, kita mungkin seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan pasti tidak ada. Kenapa? Soalnya aku ditipu 200 juta. Ya oke lah, itu bukan jumlah kecil saudara. Kalau ada yang bilang jumlah kecil, nanti boleh saya kasih rekening saya. Apa itu? Tapi Anda kita perlu pikirkan. Dari awal Anda punya 200 juta yang untuk ditipu gitu ya. Itu menunjukkan Anda sudah diberkati luar biasa. Dibandingkan mayoritas orang di negara ini. Dan kemudian ada marah-marah dan bilang bahwa Tuhan pasti enggak ada, Tuhan tidak adil. Loh. Sekta bos gitu ya. Tunggu dulu, santai gitu ya. Jangan terlalu cepat ditarik ke jauh-jauh. Bayangkan ada dunia di mana penderitaannya itu paling parah adalah cuma tangan tergores benda tajam. Apakah dunia itu terlalu berat penderitaannya? Bagi kita mungkin kita ketawa, menderita apa itu? Tapi mungkin orang di dalamnya, kalau mereka juga manusia berdosa kayak kita, mungkin mereka juga mengeluh, kenapa Tuhan ada penderitaan? Tapi kita menganggap bahwa itu tidak layak untuk dikeluhkan kepada Tuhan. Nah saudara, yang mau saya sampaikan di sini adalah apa? Adalah bahwa kita harus punya perspektif. Bahwa jangan-jangan penderitaan dunia ini, itu sudah Tuhan rancang sedemikian rupa sehingga tidak jadi lebih parah. Itu harus kita pikirkan saudara. Jangan-jangan bisa jadi lebih parah. Nah bukan mau mengatakan bahwa penderitaan kita kemudian kita, penderitaanmu gak terlalu berat. Bukan. Tetapi kita juga harus punya perspektif untuk jangan kita lihat penderitaan kemudian kita tarik kesimpulannya terlalu jauh bilang pasti Tuhan tidak ada. Itu berhati-hati. Gitu ya. Ini memberikan kepada kita perspektif bahwa mungkin penderitaan kita tidaklah seberat yang dibayangkan. Nah terakhir Bapak Ibu, yang ini lebih praktis gitu ya, problem pastoral. Oke, saya paham bahwa kalau ada Allah Maha Kuasa, Maha Baik, bukan berarti nggak mungkin ada penderitaan. Oke, saya paham gitu ya Bapak Ibu ya, saya harap kita semua bisa paham sampai situ setidaknya gitu ya. Terus kaitannya sama kehidupan saya langsung itu kayak gimana? Terus saya nanti malam mau maesong ini ngomong apa? Nah gitu kira-kira saudara ya. Nah itu yang mau kita bahas, akan cepat saja gitu. Saudara, saya itu pernah terbitkan artikel gitu ya, tentang jika Allah Maha Baik dan Maha Kuasa mengapa ada penderitaan. Tapi setelah artikel itu terbit saudara, saya masih ingat, setelah atau sebelum saya agak lupa. Sepupu saya itu telepon saya, terus saya harus datang ke rumahnya. Untuk ngapain Bapak Ibu? Untuk menolong mengangkat jenazah papanya.
Jadi papanya itu sudah berapa kali paman saya gitu ya. Saya berapa kali datang waktu saya di seminari, karena dia sakit, kanker, minta tolong didoakan, saya datang doakan, sudah jadi kurus sekali gitu ya. Satu kali saya ditelepon saya di seminari. Terus saya diminta tolong datang, kenapa bantu angkatin jenazah gitu ya. Karena anak-anaknya merantau, ada di Jakarta, ada di Bali begitu dan segala macam, minta untuk segera dibawa ke tempat di mana seharusnya diletakkan. Nah, saudara, mereka bukan orang yang punya uang gitu ya. Jadi mereka juga macam-macam biaya mereka meskipun ya sudah meninggal, tapi mereka juga menghindari jangan sampai keluar uang terlalu banyak lagi, soalnya ada utang dan segala macam. Saya datang, gendong paman saya, saudara. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan, saudara ya. Selang beberapa waktu, saudara. Sepupu saya itu kan waktu pemakaman gitu ya, saya kan ikut gitu ya. Nangis-nangis begitu. Bilang, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini. Saya tuh nggak bisa jawab. Ya. Dan syukurnya saya tidak ngomong macam-macam gitu ya. Tapi 2 minggu kemudian atau 2 bulan kemudian, saya agak lupa persisnya. Istrinya sepupu saya tiba-tiba meninggal. Jadi saya pergi ke Maesong lagi, saudara. Kali ini saya sudah tambah bingung mau ngomong apa sama sepupu saya. Sepupu saya sudah nangis gitu ya. Bilang, baru berapa lama papa saya gitu ya. Waktu pak saya nggak ada di rumah lagi. Sekarang istrinya tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, tiba-tiba meninggal. Nggak tahu alasannya apa penyakitnya sampai sekarang. Dia nangis gitu, marah-marah. Lah saya waktu itu mahasiswa seminari, saudara. Dia ngomong sama saya, Tuhan itu ngapain gitu loh, Tuhan itu ngapain. Nah saudara, pada saat seperti itu Anda jangan bilang ada 2 problem penderitaan gitu ya. Problem pertama logika, problem kedua adalah soal kemungkinan. Jangan saudara ya, jangan. Itu bukan itu yang kita mau bawa pulang hari ini. Nah, saudara, yang tadi itu adalah untuk menolong kita pada waktu kita tenang dan kita berpikir bahwa apa sih maksudnya Tuhan itu mengizinkan penderitaan gitu ya. Tapi kalau kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal yang lebih ampuh Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tidak semua orang yang menyerukan problem penderitaan ingin menjelaskan jawaban logis yang cermat. Pun demikian argumen ini bisa menolong mereka yang kecewa terhadap kekristenan. Tapi kalau ada yang sedang menderita, mendengarkan Bapak Ibu, itu bisa menjadi solusi yang lebih baik. Dan yang menarik Bapak Ibu, solusi yang diberikan oleh Alkitab juga ketika penderitaan terjadi adalah mengeluh dan protes kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan. Bapak Ibu, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ini kutipan dari filsuf ateis atau kutipan dari orang di Alkitab, Bapak Ibu? Ini Ayub, Bapak Ibu. Ayub ateis bukan? Tidak. Saudara, Anda kalau baca kitab Ayub, Ayub akan banyak ngomong hal seperti itu, saudara. Dia bilang Tuhan itu lalim. Tuhan tidak adil. Dia ngomong kayak begini. Tapi sampai akhir Anda baca kitab Ayub, Tuhan tidak pernah bilang kepada Ayub bahwa Ayub, kamu salah ngomong. Dan Tuhan tidak kemudian bilang, Ayub, maka eta cangkemmu itu. Nah saudara. Gitu. Ini adalah hal yang sah. Tuhan bisa terima Bapak Ibu. Tuhan bisa terima protes kita. Yeremia, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercaya. Yeremia Bapak Ibu, nabi besar. Karena dia lagi menderita, dia mengeluhnya kepada Tuhan. Tuhan, kamu seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercaya. Tapi kan kayak gini kita jarang dengar di gereja ya. Tuhan sungai curangku. Nah, kan tidak kan saudara kan ya. Itu mesti Tuhan itu baik loh. Tapi kalau kita baca Alkitab, orang-orang di Alkitab itu jujur saudara. Dan karena itu yang mau kita pelajari di sini adalah ini Bapak Ibu.
bahwa sebagai orang percaya, kita juga percaya bahwa Allah itu mau mendengarkan keluh kesah kita. Tidak masalah Bapak Ibu, ketika kita datang ke rumah duka ada yang mengatakan, Tuhan kenapa kayak begini. Jangan malah tambah ditegur. Itu wajar. Tuhan bisa mendengarkan dan Tuhan tidak akan tersinggung. Dan itu pun juga ketika kita sedang menderita Bapak Ibu. Kita berseru, Tuhan kenapa Tuhan kayak begini sama saya? Anda tidak perlu merasa bersalah dan berdosa. Sebab kita lihat di Alkitab juga banyak. Orang-orang yang percaya Tuhan dengan intim sekalipun. Tetap berseru kepada Tuhan seperti ini. Dan ini menurut saya juga secara psikologi sehat. Saya suka kutipan dari Chris Wright ini ya. Di bukunya yang judulnya bagus sekali juga, The God I Don't Understand. Gitu ya. Dia mengatakan begini, hal yang perlu kita perhatikan dan mungkin cukup mengejutkan bagi kita adalah bahwa semua keluhan dan ratapan ini diarahkan kepada Allah bukan oleh musuh-musuhnya, melainkan oleh mereka yang paling mengasihi dan mempercayainya. Bahkan tampaknya justru mereka memiliki hubungan paling dekat dengan Allah yang berani menyampaikan keluhan-keluhan tersebut tanpa takut akan teguran. Ratapan bukan hanya sesuatu yang diizinkan dalam Alkitab, ratapan ditampilkan dan dicontohkan secara melimpah di dalamnya. Bapak Ibu meratap, mengeluh kepada Tuhan, itu sehat, itu baik, tidak apa-apa. Ketika kita sedang menderita, ketika ada orang yang sedang menderita di sekitar kita, dan mereka sedang meratap dan mengeluh, kita jangan bilang bahwa kamu jangan seperti orang tidak punya pengharapan, bukan. Kita bilang bahwa enggak apa-apa, lemparkan kepada Tuhan. Tuhan mau kok mendengarkan. Dan itu enggak masalah. Dan terakhir Bapak Ibu ya, meskipun kita tidak tahu alasan Allah mengizinkan penderitaan, kita tahu bahwa Allah berjanji penderitaan ini semua akan berakhir. Ya, inilah yang menjadi pengharapan kita orang percaya di tengah penderitaan. Jadi kita sudah tahu bahwa Allah tidak hanya sekedar mengizinkan penderitaan, tetapi Allah juga berjanji bahwa penderitaan ini semua juga akan berakhir. Maka yang ayat yang kita baca di awal tadi, bahwa segala makhluk termasuk orang percaya sedang mengeluh, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, di mana penderitaan kita semua akan dibereskan oleh Tuhan. Kiranya kita bisa dihiburkan dan menghiburkan mereka yang berada di dalam penderitaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi bahwa Tuhan telah bersama dengan kami, mendengarkan dan menolong kami agar kami boleh mengerti kira-kira apa yang menjadi masalah penderitaan ya Tuhan. Biarlah kiranya iman kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan tidak hanya itu kami juga boleh ditolong untuk meneguhkan dan menguatkan iman orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa semua ini, agar kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui pengertian dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.